Wu Chuixiang mendongak menatap Shen Qian, menampilkan ekspresi yang sangat terpukau. Shen Qian terlalu indah, benar-benar sesuai dengan selera kesukaan dirinya. Shen Qian, aku tahu kamu membenci Su Muyao, dia yang memaksamu. Aku akan membantumu lepas darinya. Shen Qian tersenyum lembut. Bagaimana ini? Aku justru suka tinggal di sisi istri tuanku. Waktu itu adalah aku sendiri yang menggunakan cara tertentu untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Wumu, dan kamu masih ingin aku meninggalkan istri tuan. Kamu kenapa tidak pergi mati saja? Shen Qian berkata dengan nada santai penuh kepuasan. Kalau tidak mau mati, cepat minggir. Jangan kira ini kota Yun, aku sungguh tidak bisa bergerak. Wu Chuixiang melihat Shen Qian bersikap seperti itu, secara naluriah merasakan satu niat membunuh yang nyata. Bagaimana mungkin, hanya demi Su Muyao perempuan hina itu, saat itu beberapa pelanggan yang sedang antri sudah tidak tahan. Hei, kamu ini perempuan sungguh tidak tahu malu. Tidak melihat kami sedang mau membeli barang. Kamu di sini menghabiskan waktu kami. Betul, tidak melihat orang sudah jelas-jelas membencimu. Menyuruhmu minggir dan kamu masih berdiri di sana, untuk apa? Kamu tidak berkaca sebentar, lihat tampilan kamu sendiri. Bandingkan dengan pemilik Su, apa masih perlu dibandingkan lagi, penampilan saja sudah kalah. Betul, pemilik Su bisa membuat makanan seenak itu. Seekor ras beruang pun tidak akan mau pergi. Kamu bisa apa? Hanya bisa memaki orang. Wu Chuixiang mendengar kata-kata semua orang, hampir muntah darah dari marahnya. Dia menunjuk-nunjuk ke semua orang. Kalian, tapi belum sempat Wu Chuixiang selesai bicara, salah satu suami hewannya sudah membuka suara membujuknya. Istri tuan, lebih baik kita pergi dari sini dulu. Ini kota Yun, aturan yang dibuat pemimpin kota, tidak ada seorang pun yang boleh melanggarnya. Itu keluarga Yun, tidak ada yang berani sembarangan membuat keributan di sini. Tiga kata kota Yun itu, membuat Wu Chuixiang terpaksa menenangkan dirinya. Alasannya datang ke pasar perdagangan kota Yun, adalah karena mendengar kabar bahwa wakil pemimpin kota baru-baru ini beberapa kali datang ke sekitar sini. Dia berpikir kalau sering datang ke pasar, mungkin bisa berpapasan dengan wakil pemimpin kota. Kalau wakil pemimpin kota tertarik padanya, maka di sini dia mau melakukan apapun bisa. Bahkan bisa menceraikan suami-suami hewan yang ada di sisinya, dan masuk ke dalam kediaman pemimpin kota. Tidak menyangka malah bertemu Su Muyao di sini. Su Muyao, tunggu saja kamu. Wu Chuixiang menggertakkan gigi dari kesal yang memuncak. Su Muyao menatap sekilas dingin ke arah Wu Chuixiang, lalu kembali melanjutkan melayani pelanggan, menyerahkan kue isi kepada semua orang. Wu Chuixiang yang sudah tidak menemukan jalan lain, dan juga tidak bisa bergerak menyerang, pun dibawa pergi oleh suami hewannya. Tidak lama kemudian kue isinya pun habis terjual. Di belakang masih banyak yang mengantri, semua orang yang tidak kebagian sedikit kecewa. Su Muyao terpaksa berkata, mohon maaf, bahan makanan hari ini hanya segini. Tidak bisa membuat lagi. Kalau semua orang mau, besok pagi-pagi datang ke sini. Toko ke-14 ada di sini. Setiap hari bisa datang membeli. Mendengar Su Muyao berkata demikian, semua orang hanya bisa menyesal dan pulang. Kalau begitu pemilik Su, besok buat lebih banyak, kami besok datang lebih awal. Su Muyao tersenyum menjawab, baik tidak masalah. Setelah pintu ditutup, Su Muyao duduk di atas meja. Sesuai kebiasaan, semua orang mulai menghitung koin emas. Setelah selesai dihitung, mata Su Muyao langsung berbinar. Hari ini membuat 420 kue isi, total menghasilkan 2.520 koin tembaga emas. Kemampuan yang sudah meningkat membuat kecepatan membuat kue isi juga lebih cepat. Kalau setiap hari membuat kue isi sebanyak ini, satu bulan bisa menghasilkan 7 hingga 80 ribu koin tembaga emas. Setelah menghasilkan lebih banyak lagi, bisa menyewa orang di pemukiman untuk membuka bengkel kerja. Memikirkan rencana ini, seluruh tubuhnya dipenuhi semangat yang menggebu. Semua orang mendengar rencana Su Muyao, hati mereka pun bergerak. Dia sama sekali tidak berpikir untuk bergantung pada mereka, dia punya hal yang ingin dilakukannya sendiri.
Su Muyao lalu pergi melihat ke apotek di sebelah yang sedang dipersiapkan untuk dibuka. Xie Guixue sudah menyelesaikan lemari, meja kasir, dan meja kursi semuanya, disusun persis seperti yang pernah dia bayangkan. Su Muyao menampilkan ekspresi terkejut dan gembira, menatap Xie Guixue dan berkata, "Kamu sudah menyelesaikannya secepat ini." Xie Guixue berkata dengan suaranya yang lembut jernih. Waktu di kediaman terpisah sebelumnya, istri Tuan pernah menyebutkan keinginannya. Saat itu dia sudah tahu semua yang dipikirkan dan diinginkannya. Dan entah kenapa, pertama kali bertemu istri Tuan, ada sebuah perasaan yang bergerak di tingkat jiwa, seolah keakraban yang mengalir. Seperti sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Belakangan ini dalam mimpi, dia bisa merasakan istri Tuan memeluknya, mengusap bulu di tubuhnya dengan lembut. Aura jiwa, dia tidak mungkin keliru. Jadi bagian gelap yang mudah muncul di dalam dirinya, akan semakin secara naluriah ingin mendekat padanya. Setiap kali ada kesempatan melakukan sesuatu untuknya, dia ingin melakukan lebih banyak lagi. Berharap dia bisa ringan dan bahagia. Tidak ingin dia kelelahan. Tidak menyangka kamu masih ingat hal-hal ini. Di kediaman terpisah oasis milik Xie Guixue, ada beberapa hal yang teringat dan diucapkan begitu saja. Tidak menyangka dia masih mengingatnya. Xie Guixue berkata dengan suaranya yang lembut elegan. Setiap kata yang pernah diucapkan istri Tuan, semuanya akan diingat. Su Muyao matanya melengkung sambil tersenyum. Kalau begitu bisa langsung membuka apotek. Obat-obatan di rumah setelah dijemur kering, bisa langsung dikonfigurasi menjadi bungkusan obat untuk dijual di toko. Juga butuh beberapa alat untuk meracik obat. Dia juga memikirkan untuk membuat beberapa pil obat untuk dijual nanti. Konon setiap kali cuaca mulai dingin, banyak ras hewan yang tidak memiliki bulu di tubuh wujud aslinya tidak tahan dingin, sangat mudah demam dan terserang angin. Jadi dia berpikir bisa membuat beberapa pil obat untuk mengobati pilek dan demam. Dan juga bisa membuat beberapa salep untuk mengobati radang dingin. Karena banyak ras hewan yang di musim dingin tangannya sampai pecah-pecah dan terkena radang dingin, sangat sakit dan tidak nyaman. Jadi membuka apotek di kota Yun pasti tidak ada masalah. Melihat betapa populernya bungkusan obat penghenti darah dan bungkusan obat pengusir serangga sebelumnya, sudah bisa terlihat gambaran besarnya. Shen Qian berkata dengan nada yang jernih dan santai. "Istri Tuan, aku bantu membuatkan alat meracik obatnya." Hua Lingye berkata dengan nada dingin. "Istri Tuan, aku sudah membuatkan semua alat meracik obatnya sebelumnya." Su Muyao langsung teringat, sebelum membuat bungkusan obat dia pernah menyebut hal itu dengan Hua Lingye. Tapi kemudian tidak banyak membuat pil obat, jadi tidak pernah bertanya lagi. Tidak menyangka Hua Lingye sudah menyelesaikannya. Dengan adanya alat, bisa langsung meracik obat. Pertama-tama perkuat nama toko ke-14, stabilkan bisnisnya, beberapa hari lagi bisa membuka apotek. Melalui proses membuka toko dan berbisnis, Su Muyao merasa kondisi ekonomi para suami hewan yang tinggal di kota Yun cukup baik. Membeli makanan pun mereka cukup dermawan. Dan setiap setengah bulan ada pasar pertukaran, para suami hewan dari berbagai pemukiman besar akan datang ke sini. Hari itu bisnisnya pasti akan lebih ramai. Setelah semuanya beres, rombongan bersiap untuk pulang. Besok pagi datang lagi. Wen Nancy dan yang lainnya semuanya memiliki kemampuan, datang ke kota Yun pun cepat. Lagi pula di toko sana kamar samping halaman belakang pun tidak cukup, tidak bisa menampung mereka sebanyak ini. Saat hendak pulang, Shen Qian melihat semua orang berlomba-lomba ingin menggunakan wujud asli mereka untuk membawa Su Muyao, dia seketika menampakkan wujud aslinya. "Aku yang bawa istri Tuan terbang." Saat Su Muyao melihat wujud asli Shen Qian, dia tidak tahan menampilkan ekspresi yang sangat terpukau. Wujud aslinya ternyata sangat mirip dengan merak. Dan warnanya adalah perpaduan bulu 7 warna dengan bulu zamrud, seperti pelangi di langit. Su Muyao sekarang mengerti, kenapa kepala keluarga Shen merasa dirinya sangat berguna dan ingin menggunakannya sebagai alat perjodohan untuk memanjat tangga kekuasaan. Mei Qingchen melihat ekspresi Su Muyao, lalu melirik ke arah Shen Qian, dengan nada agak asam berkata,
Dulu juga tidak pernah melihatmu menampakkan wujud aslimu. Shen Qian beberapa hari ini sudah menyadari, Mei Qingchen sama sekali tidak punya tempat di hati istri tuan. Jadi dia pun tidak menjawab kata-katanya. Hanya menatap Su Muyao dan berkata, "Istri tuan, silakan naik." Su Muyao sama sekali tidak berencana menerima Shen Qian, tentu juga tidak akan menaiki wujud aslinya. Xiao Jihan juga baru pertama kali melihat wujud asli Shen Qian, berkata dengan serius. "Kamu adalah ras darah murni. Normalnya wujud asli ras darah murni hampir sama dengan wujud manusia. Tapi dia berubah menjadi seperti ini demi bisa membawa istri tuan terbang." Shen Qian menjelaskan, "Kekuatan darahku adalah kekuatan darah ras darah murni. Hanya saja wujud asliku juga bisa seperti ibuku, bisa berubah menjadi wujud seperti ini. Klan Shen memiliki kekuatan darah keluarga Merak. Demi bersaing mendapatkan keunggulan, tentu harus menampilkan sisi yang berbeda. Misalnya bisa terbang, misalnya memiliki wujud asli yang indah seperti Merak." Su Muyao membuka suara, "Tidak perlu merepotkanmu. Guixue yang bawa aku saja." Xie Guixue langsung berubah ke wujud aslinya. Dua sayap yang tersembunyi di balik bulunya yang putih bersih, tiba-tiba tersingkap memperlihatkan diri. Dengan lembut dia membawa Su Muyao naik, dan Su Muyao pun duduk di atas tubuh Xie Guixue. Xie Guixue langsung terbang melayang ke angkasa. Ekspresi Shen Qian seketika berubah. Dia menatap Xie Guixue dengan tatapan yang sangat serius. Ternyata ini adalah makhluk suci es salju dari legenda. Kekuatan darah makhluk suci es salju sangat mulia, sama sekali bukan makhluk dari tempat biasa. Wen Nancy dan yang lainnya juga baru pertama kali melihat Xie Guixue terbang seperti itu. Su Muyao bukan yang pertama kali, di kediaman oasis sebelumnya, Xie Guixue sudah mendapatkan informasi dari Bibi Xie, lalu membawanya terbang di langit. Wen Nancy menatap Xie Guixue dan Su Muyao yang melayang di langit, berkata pelan, "Kita ikuti dari bawah, jaga istri tuan setiap saat." Semua orang mengangguk. Terhadap Wen Nancy semua orang memang sangat kagum. Karena dia selalu mengutamakan istri tuan di atas segalanya, dan sebagai suami hewan pertama, semua orang secara alami mengikuti arahannya. Tidak ada seorang pun yang mau menambah masalah untuk istri tuan. Xie Guixue demi menjaga istri tuan dengan baik, tidak terbang terlalu tinggi. Terbang di ketinggian setengah langit, sambil memperhatikan kecepatan Wen Nancy dan yang lainnya di bawah. Tapi tepat saat melewati satu hamparan hutan, Xie Guixue tiba-tiba merasakan sesuatu, wajahnya berubah seketika. "Istri tuan, hati-hati." Sambil berkata begitu, dia membawa Su Muyao turun ke bawah. Wen Nancy dan yang lainnya pun sudah merasakan sesuatu, semuanya langsung waspada penuh. Secara otomatis mengepung Su Muyao untuk melindunginya. Tapi dari langit tiba-tiba muncul 4 ekor elang raksasa, menukik ke bawah ke arah mereka, dengan tampilan penuh niat membunuh yang menyeramkan. Wen Nancy dan yang lainnya dengan cepat menggunakan kemampuan mereka untuk bertarung melawan. Kemampuan mereka langsung menyerang ke arah elang raksasa itu untuk membunuh. Wu Cuixiang sedang duduk di atas salah satu elang raksasa yang tidak jauh dari sana. Dengan nada garang dia berkata, "Su Muyao, hari ini adalah hari kematianmu." Dia benar-benar marah. Su Muyao kali ini benar-benar membuat Muyao marah. Wu Cuixiang menunjuk ke arah Su Muyao, sorot matanya penuh kelicikan dan keganasan. "Bunuh Su Muyao. Tidak, buat dia mati tanpa meninggalkan satu pun potongan tubuh yang utuh." Setelah Wu Cuixiang angkat bicara, beberapa elang raksasa itu langsung menyerang dengan ganas. "Bunuh dia. Aku mau menggunakan mayatnya untuk memberi makan binatang buas." Wen Nancy mengangkat tangan dan mengayunkannya dengan ringan, kemampuan anginnya meluap keluar, membawa niat membunuh yang menusuk tajam, langsung menghantam ke arah elang raksasa yang sedang menukik untuk membunuh. Hua Lingye melepaskan api dari ujung jarinya, melesat ke arah elang raksasa. Api itu bisa bergerak mengikuti gerakan menghindar dari elang raksasa. Elang raksasa itu berada di kemampuan tingkat 4, kekuatannya lebih kuat dari Hua Lingye. Api hampir tidak bisa mengikuti kecepatannya.
Tapi Hua Lingye berubah ke wujud aslinya, 9 ekor merah yang semuanya mengandung api, menyerang ke angkasa. Kecepatannya sangat cepat. Satu utas api kecil yang tidak mencolok, kebetulan jatuh tepat di sayap salah satu elang raksasa. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya sekuat-kuatnya, bahkan menggunakan kemampuan air pun tidak bisa memadamkan api itu. Api ini adalah api matahari sejati. Kekuatan kita sama sekali tidak bisa memadamkannya. Apa, seekor rubah bagaimana bisa memiliki api matahari sejati? Beberapa elang raksasa itu semua berseru keterkejutan. Elang raksasa itu hanya bisa dengan cepat memutuskan satu bagian sayapnya, kalau tidak, api yang terus membakar hanya akan membuat mereka terbakar mati. Ekspresi Hua Lingye sangat serius. Dia menambahkan darahnya sendiri ke dalam api itu. Kekuatannya tidak cukup, hanya bisa menggunakan cara seperti itu. Dia sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun menyakiti istri tuan sedikit pun lagi. Kemampuan senjata Xiao Jihan meledak, membelah ribuan bilah pedang ke arah langit untuk menyerang. Beberapa bulu elang raksasa itu berubah menjadi satu persatu pedang yang melesat ke arah Sumu Yao, semuanya dihadang oleh Wen Nanxi dan yang lainnya. Sedangkan Mei Qingchen dan Shen Qian sedang menghadapi 2 ekor singa dan 2 ekor serigala abu-abu lainnya. Mereka semua adalah pengikut Wu Cuixiang dari kota Ratu Hewan, ikut terbuang bersama Wu Cuixiang ke sini. Kekuatannya pun tidak lemah, 1 tingkat 5 dan 3 tingkat 4. Kecepatan Mei Qingchen sangat cepat. Meskipun sekarang hanya memiliki kekuatan tingkat 3, tapi sosoknya berputar langsung menjadi satu bayangan. Cakarnya langsung mencabik-cabik ras singa tingkat 4 hingga berdarah-darah. Shen Qian pun entah menggunakan cara apa yang aneh, langsung membuat salah satu ras singa tingkat 5 tidak bisa bergerak. Dia mengibas jarinya, dan singa itu langsung ambruk ke tanah dengan gemuruh yang keras. Xie Guixue langsung menggunakan kekuatan wilayahnya, salju turun melayang di udara. Sumu Yao teringat kondisi tubuhnya, buru-buru menahannya. Tidak boleh, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan seperti ini. Dalam sekejap waktu itu, 1 elang raksasa dan 1 singa langsung tewas. Wu Cuixiang merasakan stempel kontrak suami hewan di tubuhnya, seketika 2 buah menghilang, dan dia pun langsung mengerti. Kalian harus mati. Dengan cara darah, gunakan cara darah. Buat mereka mati. Balas dendam. Aku mau balas dendam. Sumu Yao sudut bibirnya melengkung dengan cara yang aneh lalu berkata, Guixue, tolong bawa aku naik. Wu Cuixiang, aku sendiri yang akan membunuhnya. Shen Qian memperhatikan situasi di sisi Sumu Yao, dengan cepat berkata, Istri tuan, biar aku yang bawa kamu naik. Kondisi tubuh Tuan Xie tidak baik, tidak boleh ada bahaya. Xie Guixue menatap dingin sekejap ke arah Shen Qian, tidak mempedulikan kata-katanya, langsung membawa Sumu Yao melesat ke udara. Wu Cuixiang melihat di antara suami-suami hewan Sumu Yao, ternyata ada yang bisa terbang dan melesat mendekat. Wajahnya langsung berubah. Dia ingat suami-suami hewan Sumu Yao tidak ada yang bisa terbang. Dia memerintahkan elang raksasa yang ditungganginya untuk segera kabur. Cepat pergi. Elang raksasa itu langsung terbang cepat ke satu arah. Tepat saat itu, Shen Qian berubah ke wujud aslinya dan terbang menghalangi Wu Cuixiang. Elang raksasa itu terpaksa berhenti. Sumu Yao melompat ke udara, pedang lunaknya tercabut, langsung menyerang ke arah Wu Cuixiang untuk membunuhnya. Pedang lunak itu dengan sekali tebas langsung memutus lengan Wu Cuixiang. Elang raksasa itu bergegas ingin mengaktifkan cara darah. Hanya saja mengaktifkan cara darah butuh waktu. Dia berputar dengan sangat cepat di udara sambil menukik, mencegah pedang Sumu Yao kembali jatuh ke tubuh Wu Cuixiang. Wu Cuixiang sambil menutupi lengannya yang putus dengan langkah gontai berteriak. Bagaimana mungkin kamu punya kemampuan? Bagaimana mungkin kamu bisa bertarung? Sumu Yao kembali melompat ke udara sekali lagi. Kali ini senjata di tangannya lebih cepat dan lebih lincah, secara akurat memprediksi arah dan gerakan hindar Wu Cuixiang. Sorot matanya dingin tanpa ampun, senjata di tangannya berkedip, cahaya dingin melintas, satu gerakan yang mematikan. Wu Cuixiang sebelum mati melotot lebar menatap Sumu Yao,
dengan tampilan yang sangat tidak percaya. Menunjukkan kasihan pada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Terhadap orang yang ingin membunuhnya, dia lebih tidak mungkin meninggalkan satu pun orang hidup. Begitu Wu Cuixiang mati, semua suami hewannya serentak memuntahkan darah segar. Lalu tubuh mereka dari udara langsung jatuh tegak ke bawah. Para ras singa dan ras serigala abu-abu yang masih bertarung melawan Wen Nancy di bawah, pun seketika ambruk ke tanah memuntahkan darah dan mati. Melihat istri tuan mati, suami hewan ikut mati semua. Pemandangan seperti itu membuat ekspresi Su Muyao menjadi dingin dan jernih. Ternyata memang seperti ini, istri tuan mati, suami hewan mati. Kecuali keluarga-keluarga dengan latar belakang kuat yang memiliki jimat rahasia untuk memutus paksa pembatasan kehendak langit. Dia bisa membayangkan, waktu itu di jalan pengasingan, kalau dirinya mati, Hua Lingye pasti akan ikut mati bersamanya. Saat itu, baik Xie Guixue maupun Shen Qian dan yang lainnya, semua terpukau oleh gaya serangan Su Muyao yang tadi begitu tajam dan memesona. Xie Guixue membawa Su Muyao perlahan turun dari udara, semua orang baru berubah kembali ke wujud manusia. Istri tuan, baik-baik saja. Ada yang terluka tidak? Istri tuan, ada yang tidak enak tidak? Minum air dulu. Semua orang menatap Su Muyao dengan penuh kekhawatiran. Hanya saja melihat sorot mata Su Muyao yang dingin tanpa ampun saat ini, membuat semua orang sedikit tidak terbiasa. Di tubuhnya terpancar satu aura pembunuh yang sudah ditempa dalam api pertempuran, sebuah kualitas yang hanya bisa diasah dari pertempuran dan pembunuhan yang tak terhitung. Memukau sekaligus sulit ditembus. Istri tuan, Wen Nancy dengan hati-hati mendekat, mengulurkan tangan dengan lembut menggenggam tangannya. Merasakan aura yang familiar itu, Su Muyao baru tersadar. Aku baik-baik saja, semua orang baik-baik saja tidak. Ada yang terluka tidak? Wen Nancy menjelaskan, semua orang tidak terluka, semuanya baik-baik saja. Melihat tampilan semua orang saat bertarung tadi, Su Muyao tahu, kali ini semua orang mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melindunginya. Su Muyao tiba-tiba berkata, apakah ada cara untuk melepaskan pembatasan itu? Misalnya pembatasan di mana istri tuan mati, suami hewan ikut mati itu. Wajah Hua Lingye seketika memucat. Istri tuan, kenapa mau melepaskan pembatasan seperti itu? Dia khawatir istri tuan berubah pikiran, ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Mei Qingchen berkata, istri tuan sekarang sudah semakin kuat, apakah merasa kami tidak berguna? Kekuatan istri tuan sekarang tingkat 4, sudah lebih kuat darinya. Istri tuan mau berpikir seperti itu pun tidak ada masalah. Dia sudah sangat berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Dia teringat keluarganya memiliki satu ritual kebangkitan yang unik, bisa membantu dirinya membangkitkan kekuatan lebih awal. Sekali membangkitkan, peningkatan kekuatannya akan jauh lebih cepat. Shen Qian menampilkan ekspresi yang serius. Istri tuan, meskipun ada cara seperti itu, aku pun tidak mau melepaskan. Istri tuan mati, aku ikut mati bersamanya saja. Shen Qian biasanya bicara tanpa dipikir terlebih dahulu, tapi saat ini, ekspresinya sangat serius. Membuat orang merasa semua kata-katanya adalah dari hati yang tulus. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Pemandangan tadi, semua orang pun sudah melihatnya. Wu Cuixiang mati, semua suami hewannya ikut mati bersamanya. Itu agak kejam. Hal itu juga membuatku merasa aku harus melindungi diri sendiri dengan baik. Kalau tidak, kalian pun akan ikut terkena masalah. Musuhku banyak, asal-usul ibuku pun masih misterius. Wujud asliku untuk sementara pun tidak bisa terungkap. Orang dan kekuatan yang ingin membunuhku mungkin juga akan semakin banyak. Aku tidak mau ada seorang pun dari kalian yang mengalami sesuatu. Bagaimanapun juga, dia berharap mereka semua baik-baik saja. Mendengar kata-kata Su Muyao itu, semua orang hatinya sangat tergerak. Kebanyakan istri tuan menyukai cara pembatasan seperti itu. Tapi istri tuan justru mau melepaskan pembatasan itu demi mereka. Shen Qian dengan cepat berkata, tidak ada cara seperti itu. Istri tuan tidak perlu memikirkan hal-hal ini. Istri tuan hidup, aku hidup. Istri tuan mati,
aku mati juga tidak apa-apa. Hua Lingye pun buru-buru berkata, kalau tidak ada istri tuan, hidup pun tidak ada maknanya. Bahkan tidak punya rumah, hidup dan mati pun tidak ada artinya lagi. Wen Nancy menghela napas pelan, menatapnya dengan sorot mata yang hangat dan dalam. Istri tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Kita semua tidak akan kenapa-kenapa. Mei Qingchen kali ini menahan semua sifat buruknya, dengan serius berkata. Istri tuan, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Jadi kamu tidak perlu khawatir kami yang akan kenapa-kenapa. Dia sudah memutuskan, pulang dan membangkitkan kekuatan. Tidak bisa membiarkan kekuatannya terus terpaku di tingkat 3. Terlalu lemah. Tidak bisa seperti ini. Lagi pula setelah membangkitkan, bisa membuka akupuntur bintang lenting. Setelah kekuatan mencapai tingkat tertentu bisa menembus pencerahan. Saat itu istri tuan seharusnya tidak akan lagi memandangnya dengan rasa enggan. Dan semua orang pun tidak akan lagi merasa dia tidak mengerti apa-apa. Xiao Jihan alis dan matanya memancarkan sorot yang teguh dan penuh tekad. Tidak ada cara seperti itu. Istri tuan mau melakukan apa, pergi saja lakukan. Kalau sampai mati pun aku yang mati duluan, tidak akan membuat istri tuan punya beban dan merasa sulit. Xie Guixue dengan lembut merapikan rambut Sumuyao. Istri tuan pasti tidak akan kenapa-kenapa. Ada atau tidak ada cara seperti itu, bagaimanapun juga aku akan menemani istri tuan. Sumuyao terkejut oleh kata-kata semua orang. Dia mengibas-ngibaskan kedua tangannya dengan panik. Jangan membuat janji. Jangan menyebut kata mati. Semua orang santai saja, anggap aku tidak bilang apa-apa. Dia tidak menyangka hanya berniat melepaskan pembatasan, reaksi semua orang menjadi segempar ini. Jadi tetap seperti ini saja. Ayo pulang, sudah tidak awal lagi. Kita pulang dulu. Tunggu sebentar, Hua Lingye membuka suara, mengalirkan kemampuan api, melepaskan nyala api, membakar mayat-mayat mereka semua menjadi abu. Melihat api Hua Lingye, Shen Qian tersenyum tipis penuh makna. Rubah? Kamu yakin hanya seekor rubah? Api ini adalah api matahari sejati. Sepengetahuanku, api matahari sejati adalah api yang hanya dimiliki oleh makhluk suci burung emas. Ibumu pun hanya seekor ras rubah biasa, tidak mungkin memiliki api matahari sejati. Jadi apakah kamu hanya seekor rubah biasa? Hua Lingye menatap api yang memancar dari ujung jarinya sendiri, pun sedikit terkejut. Dia selama ini mengira dirinya hanyalah seekor kadal api biasa. Dia tidak mau menimbulkan kesalahpahaman apapun pada istri tuan, maka dia menjelaskan dengan rinci. Aku tidak tahu, ayahku hanya seekor harimau merah biasa, tidak ada yang istimewa. Shen Qian berkata, api matahari sejati ini tidak mungkin muncul tanpa sebab. Harus ada warisan dalam kekuatan darah baru bisa. Mungkin saja salah satu leluhurmu adalah makhluk suci burung emas. Wen Nancy pun mengangguk. Memang begitu. Mungkin suatu hari saat kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu akan mendapatkan ingatan warisan. Kalau bukan ingatan warisan ras rubah, berarti ingatan warisan lainnya. Mungkin leluhurmu tidak sesederhana itu. Hal-hal ini hanya bisa dijelajahi sendiri oleh Hua Lingye. Sumuyao terpaku sejenak, teringat pakaian yang dibuat Hua Lingye untuknya. Sulaman tangan itu memang sangat unik. Dan juga lukisan dinding ritual suku Honghu. Selalu merasa itu bukan hal biasa. Pakaian yang dibuat Hua Lingye hari itu, setelah memakainya dia langsung menggantinya. Dia mau bekerja memasak dan banyak hal, khawatir mengotorinya. Memikirkan ada acara besar yang meriah nanti baru memakainya. Hua Lingye mengerutkan alis berpikir dengan seksama. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang ditinggalkan ayahnya. Masih ada satu kotak. Hanya saja kotak itu ada aksara kuno yang aneh di atasnya, dengan kekuatannya sekarang tidak bisa membukanya. Sumuyao melihat ekspresi Hua Lingye, berkata, tidak perlu memikirkan hal-hal itu dulu. Sebenarnya hal-hal itu tidak penting. Kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah dirimu sendiri. Hati Hua Lingye yang gelisah dan tidak tenang seketika terasa tenang. Betul, dia adalah dirinya sendiri. Selama istri tuan tidak memandangnya dengan rasa enggan,
tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Hua Lingye dengan senyum berkata, betul. Aku hanya perlu ingat, aku selamanya adalah suami hewan istri tuan. Yang lain tidak penting. Melihat Hua Lingye seperti itu, Su Muyao pun tersenyum padanya. Semua orang melihat istri tuan tersenyum dengan begitu cerah pada Hua Lingye, di hati mereka tidak tahan merasa sedikit asam. Sebenarnya api yang tadi aku keluarkan tidak pernah seperti itu sebelumnya. Mungkin ada hubungannya dengan racun api. Belakangan ini istri tuan membuatkan obat untukku untuk mengobati racun api. Jadi apinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Su Muyao dengan ekspresi serius berkata, kalau begitu mungkin racun api sebelumnya menekan kemampuan tersembunyi di dalam tubuhmu. Tapi setelah beberapa hari lagi minum obat, racun apimu akan sembuh sepenuhnya. Racun api Hua Lingye sudah hampir sembuh, penyakit dingin Xiao Jihan masih butuh beberapa waktu lagi, kondisi tubuh Xie Guixue pun sudah hampir pulih sepenuhnya. Memikirkan hal-hal ini, Su Muyao sedikit bersyukur. Pernah ada waktunya, dia masih berpikir untuk menyembuhkan tubuh mereka lalu membiarkan mereka pergi. Sekarang semua orang sudah tidak ada yang mau pergi lagi. Hua Lingye dengan serius berkata, aku memiliki hari-hari seperti sekarang, semuanya berkat istri tuan. Kalau bukan istri tuan, mungkin aku sudah mati. Jangan berkata begitu, kalian lebih dulu melindungiku. Melindungi tubuh ini. Setelah pulang ke rumah, Su Muyao terlebih dahulu meracikkan obat untuk Xie Guixue dan yang lainnya, merebus obat dan meminta mereka meminumnya. Setelah melalui masa perawatan ini, kondisi tubuh mereka semua berangsur-angsur membaik. Setelah obat disiapkan, Su Muyao mulai mengemas obat-obatan yang sudah dijemur kering. Sekaligus meracik bungkusan obat. Wen Nancy dan yang lainnya semuanya datang membantu. Shen Qian meskipun baru datang belakangan, tapi beberapa hari ini ikut bekerja dan membantu, sudah bisa mengerjakan segalanya. Mei Qingchen melihat Shen Qian yang sangat aktif, bekerja semakin keras. Tidak boleh sampai didahului oleh Shen Qian. Hanya saja kalau dia pulang untuk menjalani ritual kebangkitan, waktunya pasti sangat lama. Saat dia kembali, apakah sudah menjadi yang paling belakang? Tapi kalau sekarang kekuatan lemah, ditambah tidak mengerti apa yang dipikirkan istri tuan, lebih tidak mengerti soal perasaan. Tinggal pun hati istri tuan tidak ada dirinya. Karena terlalu keras menggunakan kekuatan, krek, alat meracik obat di tangan Mei Qingchen langsung hancur berkeping-keping. Mei Qingchen sungguh terlalu kuat, dia tidak merasa menggunakan banyak kekuatan pun. Shen Qian terhenti sejenak, menatap ke arahnya. Mei Qingchen, ini yang susah payah dibuat oleh Hua Lingye. Kamu bukannya membantu malah menambah masalah. Ekspresi Mei Qingchen langsung berubah, pertama-tama menatap ke arah Su Muyao. Su Muyao melihat tatapan mata Mei Qingchen yang memelas dan tegang, berkata, tidak apa-apa, buat lagi satu yang baru saja. Upaya keras Mei Qingchen selama ini dalam membantu, dia semua sudah melihatnya. Tentu tidak akan menyalahkan karena hal seperti ini. Bekerja sampai ada yang rusak itu wajar. Sikap yang aktif sudah sangat baik. Mei Qingchen terdiam sebentar, lalu dengan tekad yang sudah dibulatkan dalam hati berkata, istri tuan, ada satu hal yang ingin kusampaikan pada istri tuan. Dia pergi. Mei Qingchen akhirnya memutuskan untuk pergi. Su Muyao mendengar Mei Qingchen berbicara dengan nada yang sangat serius, masih sedikit tidak terbiasa. Biasanya dia tidak seperti ini. Mei Qingchen menatap Su Muyao, hatinya sedikit rumit. Istri tuan, apakah aku boleh berbicara berdua denganmu? Ada hal yang tidak ingin dia ceritakan kepada orang lain. Su Muyao terdiam sebentar, lalu berkata, baiklah, ke kamarku saja. Hati Mei Qingchen tiba-tiba sangat bersemangat. Orang lain semua sudah pernah masuk ke kamar istri tuan, hanya dirinya yang belum pernah masuk sekalipun. Shen Qian menatap punggung Mei Qingchen, mengusap dagunya. Dia tidak akan berbuat apa-apa pada istri tuan kan? Kalian tidak perlu mengurusnya. Hua Lingye berkata santai. Dia tidak akan. Lagi pula istri tuan juga tidak akan membiarkan. Xiao Jihan pun tidak khawatir. Hal yang istri tuan tidak mau,
tidak ada seorang pun yang bisa memaksa. Wen Nancy tidak berkata apa-apa. Di dalam hatinya dia tahu, Mei Qingchen belum membuka hatinya sepenuhnya. Soal perasaan, dia tidak begitu mengerti. Setelah masuk ke kamar, Su Muyao duduk di kursi, menatap Mei Qingchen dan berkata, "Duduk dan bicara saja." Setelah Mei Qingchen duduk di kursi, tangan dan kakinya seperti tidak tahu harus diletakkan kemana, tampak sangat gugup. Su Muyao melihat Mei Qingchen seperti itu, sedikit geli juga. Selama ini dia tidak begitu memperhatikan Mei Qingchen, tidak menyangka Mei Qingchen berubah menjadi secanggung ini. Ada yang ingin dikatakan langsung saja. Dulu kamu mau mengatakan apa ia mengatakan, tidak akan secanggung ini. Mei Qingchen menggeleng dan berkata, "Itu berbeda. Dulu aku tidak mengerti apa-apa. Mengucapkan beberapa kata yang menyakiti orang, aku tahu minta maaf pada istri tuan pun tidak ada gunanya. Sudah dilakukan ya sudah dilakukan. Dan tidak pandai membuat istri tuan senang, pekerjaan pun tidak dikerjakan dengan baik." Su Muyao buru-buru mengulurkan tangan dan berkata, "Itu tidak seburuk itu, kamu bekerja cukup bisa diandalkan. Hanya saja sifatnya memang sedikit mudah terburu-buru." Mei Qingchen matanya yang indah bergerak, dengan suara rendah berkata, "Istri tuan sungguh perempuan terbaik di dunia, aku sudah begini, masih menghiburku. Hal yang ingin kusampaikan pada istri tuan adalah, aku ingin pulang untuk membangkitkan kekuatan darah keluarga Mei." Su Muyao terpaku sejenak, lalu mendukung. "Ini bagus sekali. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan." Mei Qingchen menatap sorot mata Su Muyao yang jernih dan terbuka, tidak ada sedikit pun rasa tidak rela kehilangan, di dalam hatinya ada perasaan sumpek yang tidak bisa diungkapkan. "Aku hanya pergi sementara. Setelah membangkitkan kekuatan darah, aku akan kembali. Aku adalah suami hewanmu, dan akan selalu menjadi suami hewanmu. Setelah membangkitkan kekuatan darah, aku akan mengerti banyak hal. Tidak akan membuat kamu kesal lagi." Mei Qingchen berusaha keras menjelaskan. Su Muyao membuka suara, "Waktu kamu pernah ingin membunuhku, mungkin saat itu aku kesal padamu. Hanya saja setelah itu aku sudah tidak kesal lagi." Mei Qingchen dengan rasa pahit berkata, "Aku tahu itu salahku, istri tuan tidak menyukaiku pun wajar. Istri tuan, bisakah menungguku pulang? Aku pasti akan kembali." Di hati Mei Qingchen ada sedikit kepanikan. Dia takut setelah kembali, sudah tidak ada lagi tempat untuknya. "Kamarku, istri tuan bisakah menyimpannya untukku?" Dia khawatir pulang tidak punya kamar lagi. Tapi kalau terus tinggal, dia pun tidak punya daya saing apapun. Su Muyao mengangguk. "Tentu saja bisa. Kalau kamu mau kembali, kamarmu disimpan untukmu. Tapi kalau setelah membangkitkan kamu tidak mau kembali, aku juga bisa memberikan surat pembebasan untukmu." Mei Qingchen dengan serius dan teguh berkata, "Aku pasti akan kembali. Aku akan menjadi lebih kuat. Akan menjadi sangat berguna." Su Muyao menghela napas. "Mei Qingchen, suami hewanku tidak harus berguna untukku. Suami hewan juga bukan untuk dimanfaatkan." Mei Qingchen dengan rasa pahit berkata, "Aku hanya merasa semua orang punya kelebihan masing-masing. Saat ini kekuatanku tidak cukup, jadi tidak punya nilai apa-apa. Sekarang bahkan Hua Lingye pun punya api matahari sejati, sementara dia sendiri tidak ada kelebihannya. Pedang jiwa di dalam pedang andalannya sepertinya juga sedang tidur, sudah lama tidak berbicara apa-apa padanya." Bukan begitu. Setiap orang adalah keberadaan yang unik di dunia ini. Kita semua seharusnya mencintai diri sendiri dengan baik. Mei Qingchen, setelah pulang pun cintai dirimu sendiri dengan baik. Jaga dirimu sendiri. Semoga kamu bisa terus menjadi dirimu yang ceria dan bebas beban. Kelopak mata Mei Qingchen terasa panas. Dia pernah berteriak mau membunuhnya, tapi dia masih bisa mengatakan hal seperti itu padanya. Dia sungguh begitu indah. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan suara yang sedikit serak berkata, "Istri tuan, terima kasih." Mei Qingchen kembali ke kamarnya untuk membereskan barang-barang. Sebenarnya barang-barangnya tidak banyak, tapi dia sedikit tidak rela meninggalkan tempat ini.
Su Muyao mengambil lebih dari 10 potong daging asap dan membawanya ke sana. Ini daging asap buatanku. Kamu jangan pulang dengan tangan kosong. Bawa pulang untuk ayah ibumu mencoba. Dan sampaikan terima kasihku untuk ayah ibumu. Mereka sudah membantu menghadapi keluarga Chen. Beberapa hari lalu surat dari ayah ibu Mei Qingchen pun sudah tiba, mengatakan bahwa keluarga Chen sudah tidak ada lagi. Dan juga bunga embun beku 1000 tahun, aku akan terus memperhatikannya. Kalau sudah ditemukan, aku akan menyuruh orang mengirimkannya ke keluarga Mei. Semoga ibumu bisa pulih sepenuhnya. Mei Qingchen melihat barang-barang di tangan Su Muyao, mendengar kata-katanya, sudut matanya terasa panas dan asam. Istri tuan, aku tidak bisa menerima ini. Su Muyao tidak memberikannya kesempatan untuk menolak. Ambil saja, ini untuk ayah ibumu. Kamu pun makan. Rasanya seharusnya tidak buruk. Mei Qingchen mengangguk, menatap Su Muyao dalam-dalam. Di hatinya ingin bertanya apakah boleh memeluk istri tuan sebentar. Tapi kata-kata itu pada akhirnya tidak pernah terucap. Demikianlah, Mei Qingchen membawa barang-barang pemberian Su Muyao, pergi meninggalkan tempat ini. Shen Qian bertanya heran, Mei Qingchen kenapa tiba-tiba pergi? Dia bagaimana bisa rela pergi? Wen Nancy sorot matanya menjadi sedikit dalam. Istri tuan tidak memberikan surat pembebasan padanya. Seharusnya dia masih akan kembali. Wen Nancy tahu alasannya. Seharusnya dia pulang untuk membangkitkan kekuatan darah. Sekali membangkitkan, aura dan kualitas dirinya akan mengalami perubahan besar. Alis dan mata Xie Guixue yang jernih lembut itu bergerak sebentar. Dia dengan cepat meminum obat yang baru selesai direbus. Beberapa hari lagi, kondisi tubuhnya seharusnya sudah bisa membaik. Kepergian Mei Qingchen tidak memengaruhi apapun. Semua orang seperti sudah sepakat diam-diam melupakan keberadaan Mei Qingchen. Bisnis toko Su ke-14 pun semakin ramai. Setiap hari pemasukan sangat melimpah. Di sisi lain, kepala keluarga Wu dari pemukiman Pasar Utara memanggil Wu Chuifei. Ada apa ini? Adikmu kenapa sudah sekian banyak hari tidak pulang? Wu Chuifei matanya memancarkan ekspresi kesal yang terpendam. Ibu, adik memang bertindak seperti itu. Pergi beberapa hari tidak pulang pun hal biasa. Lagi pula dia punya 9 suami hewan, masa tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sudut bibir Wu Chuifei melengkung dengan perhitungan yang tersimpan. Kepala keluarga Wu berkata dengan perasaan tidak tenang. Selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sudah sekian banyak hari begini. Ibu, kamu jangan khawatir. Bisa jadi dia melihat ada suami hewan dari pemukiman sekitar yang menarik, pergi untuk mengambil suami hewan. Sebelumnya pun bukan tidak pernah ada kejadian seperti ini. Kepala keluarga Wu berkata, kudengar Su Muyao pun diasingkan ke pemukiman di wilayah utara. Adikmu pernah berseteru dengannya. Ibu, dia bertindak sembarangan tanpa memikirkan akibat. Tapi sekarang berbeda. Keluarga Su sudah dibekukan. Seluruh keluarga Su adalah orang-orang bersalah. Ayahnya mungkin sudah mati. Sampah yang tidak berguna itu bisa membuat kekacauan apa? Kepala keluarga Wu berkata, tutup mulutmu. Kepala keluarga Su tidak sesederhana kelihatannya. Dan sangat protektif. Tidak mungkin begitu mudah mati. Wu Chuifei api amarah langsung meluap. Ibu, kamu takut apa? Keluarga Wu kita dulu di ibu kota sama sekali tidak lemah. Juga termasuk keluarga terpandang dan bangsawan. Kamu justru takut pada seorang penjahat Su Zihong yang berstatus kriminal. Kepala keluarga Wu mengerutkan alisnya keras-keras. Dia memang merasa kepala keluarga Su sangat tidak biasa. Dia pernah melihat kepala keluarga Su di jamuan istana. Tatapannya dari jauh melintas ke arahnya, membawa wibawa yang menekan. Wu Chuifei hampir ingin tertawa menangis. Suaranya tidak bisa tidak meninggi. Ibu, justru karena kamu selalu begini penuh pertimbangan ke sana ke sini, takut keluarga Su itu, keluarga Wu kita baru bisa diasingkan oleh keluarga Su. Kepala keluarga Su katanya begitu kuat, kenapa masih memilihkan suami-suami hewan yang membenci putrinya sendiri? Itu namanya mencari musuh. Mereka semua berharap dia mati. Kalau bukan karena kontrak suami hewan yang mengikat, mereka pun lebih tidak mungkin melindunginya.
Satu manusia terbuang yang dibenci semua orang. Kepala keluarga Wu melihat tampilan Wu Chuifei, langsung bisa menebak sesuatu. Ibu tahu dengan penampilan Shen Qian seperti itu, wajar kamu menyukainya. Waktu itu kepala keluarga Shen membawa Shen Qian menghadiri perjamuan, banyak bangsawan istri tuan yang tertarik dengan penampilannya. Kepala keluarga Shen memilih dengan cermat dan akhirnya memilihkan kamu. Ibu tahu kamu senang dan puas waktu itu. Tidak menyangka pada akhirnya terpaksa membatalkan pertunangan. Wajar hatimu tidak terima, tapi kondisi keluarga Wu kita sekarang kamu pun sudah melihatnya. Jangan mencari masalah. Wu Chuifei justru tersenyum dingin menyeramkan. Ibu, Su Muyao memaksa Shen Qian menjadi suami hewannya. Shen Qian sama sekali tidak menyukainya. Aku ada apa yang tidak terima. Su Muyao bisa melihat tapi tidak bisa memiliki, itulah yang paling menyiksanya. Tidak disadarinya bahwa saat ini Shen Qian setiap hari sedang dengan serius mengejar Su Muyao, berusaha keras menunjukkan ketulusan. Dia sama sekali tidak mau bernasib seperti Mei Qingchen, terpaksa pergi. Sejak toko Su ke-14 membangun namanya, bisnisnya pun perlahan stabil. Su Muyao lalu membuka apotek di sebelahnya. Bungkusan obat yang sudah disiapkan selama ini diletakkan di rak. Terutama bungkusan obat penghenti darah, bungkusan obat pengusir serangga, dan beberapa obat untuk pencernaan. Orang-orang di sini makan makanan yang terkadang tidak diolah dengan baik, mudah menyebabkan sakit perut. Jadi Su Muyao menambahkan beberapa obat pencernaan. Apotek baru saja dibuka, pertama-tama jual bungkusan obat ini dulu. Selanjutnya tambahkan beberapa pil obat secara bertahap. Kondisi layanan kesehatan di dunia hewan ini sebenarnya cukup terbelakang. Bungkusan obat yang dia racik adalah asli dan berkualitas. Setelah waktu berlalu, dia percaya apoteknya pun akan membangun nama. Xie Guixue dan Shen Qian yang menjaga apotek. Terutama Shen Qian yang pandai berbicara, bisa menghadapi banyak pertanyaan pelanggan. Sedangkan dia bersama Wen Nancy serta Hua Lingye dan Xiao Jihan, terus bertanggung jawab atas bisnis toko Su ke-14 ini. Hua Lingye dan Xiao Jihan di dalam toko melayani semua orang. Saat itu mereka semua tidak memperhatikan, tidak jauh dari sana ada sebuah kereta kuda yang mewah namun rendah hati berhenti. Di atas kereta kuda itu terukir pola totem tersembunyi, totem yang hanya dimiliki oleh keluarga-keluarga terpandang tingkat paling atas. Seperti makhluk laut yang dalam. Saat itu seorang pelayan kecil turun dari kereta, berjalan menghampiri lapak Su Muyao. Pemilik, aku beli 2 kue isi 1 gelas susu kacang kedelai ini. Berapa koin emasnya? Su Muyao berkata, 14 koin emas. Su Muyao merasa suaranya sedikit familiar, mendongak melihat. Begitu melihat tampilan pelayan kecil itu, wajahnya langsung berubah datar. Pelayan kecil itu sedang menyerahkan koin emas, seketika pun melihat Su Muyao. Setelah melihat jelas tampilannya, pun sedikit terkejut. Wajah Su Muyao seketika mendingin. Dia langsung teringat kenangan di kota Ratu Hewan. Sorot matanya menjadi dingin bak es, dengan nada dingin berkata, "Maaf, tidak dijual, Gala pulang ke rumah." Xie Guixue akhirnya membawa Su Muyao pulang ke rumah. Saat itu pelayan kecil itu menampilkan ekspresi yang sangat terkejut, tampak benar-benar tidak percaya. Ini, benarkah ini Nona Su? Dia menatap ke arah Tuan Wen di sebelah, semakin yakin bahwa benar ini dia. Su Muyao dengan tidak sabar mengerutkan alisnya. Kalau tidak ada urusan, silakan minggir. Jangan menghalangi pelanggan di belakang. Ekspresi Wen Nancy bergerak sebentar, menatap ke arah sebuah kereta kuda yang tidak jauh dari sana. Seketika langsung memahami, keluarga Wei, Nona Su, aku adalah Wei Dong. Tuan mudaku, Su Muyao dengan nada dingin berkata, jangan sebut hal-hal itu. Bagaimana keadaan tuan mudamu, tidak ada urusan denganku. Dia tidak mau punya hubungan apapun dengan orang-orang dari kota Ratu Hewan. Waktu itu mereka melepaskan dirinya begitu saja tanpa peduli. Bahkan mungkin mengirimkan orang untuk membunuhnya. Masih mengharapkan dia punya tampang yang baik. Wei Dong terkejut sejenak.
Dia merasakan Su Muyao benar-benar berbeda total dari sebelumnya. Tidak hanya penampilannya pulih dan menjadi sangat cantik, aura dan cara bicaranya pun tidak biasa. Hei adik kecil, orang tidak menjual padamu. Kamu cepat pergi saja. Betul, jangan menghalangi kami membeli. Pasti tuanmu yang melakukan sesuatu yang berlebihan, pemilik Subaru bersikap seperti itu padamu. Wajah Wei Dong sedikit tidak enak untuk ditampilkan. Dia hanya bisa dengan tangan kosong kembali ke atas kereta. Teringat alasan tuan muda datang ke sini, wajahnya pun berubah. Wei Jinmo melihat tampilan Wei Dong, gerakan minum tehnya terhenti sejenak. Kenapa? Merasa tersinggung. Tuan muda, hamba rasa tuan muda tidak seharusnya datang ke wilayah utara. Sejak datang ke wilayah utara, kondisi tubuh tuan muda sedikit tidak nyaman. Bagaimana kalau kita pulang saja? Wei Jinmo meletakkan cangkir tehnya. Wei Dong, bicaralah jujur. Satu kalimat yang datar membawa wibawa yang luar biasa. Wei Dong hanya bisa dengan mengumpulkan keberanian membuka mulut. Tuan muda, hamba baru saja melihat Nona Su. Nona Su tidak mau menjual kue isi dan susu kacang kedelai kepada hamba. Sikapnya terhadap hamba pun sangat dingin. Dan Nona Su pun sudah memulihkan penampilannya. Hamba merasa dia sudah banyak berubah. Wei Jinmo mendengar kata-kata itu, gerakan tangannya terhenti sejenak. Jari-jarinya pelan mengusap cangkir teh, entah sedang memikirkan apa. Mungkin sedang mencerna kata-kata Wei Dong. Setelah hening yang cukup lama, baru dengan nada santai dan tenang berkata. Begitu ya, tuan muda, kita pulang saja. Apa yang Nona Su ungkapkan sebenarnya pun benar. Tuan muda, kamu dan Nona Su sudah memutuskan kontrak. Tidak ada lagi hubungan apapun. Dan tuan muda, kamu waktu itu memang tidak menyukainya. Untuk apa masih datang ke wilayah utara melihat-lihat? Wilayah utara kondisinya juga tidak nyaman, tidak bisa dibandingkan dengan kota Ratu Hewan. Lagi pula di sini binatang bermutasi pun banyak. Wei Jinmo tersenyum tipis. Ada beberapa hal yang sudah berbeda. Harus melihat sendiri. Dia melanjutkan, dulu di kota Ratu Hewan ada sebuah ramalan kuno, hampir tidak ada yang mengetahuinya. Kepala keluarga Su waktu itu sebagai seorang laki-laki, membuat semua orang kagum dan takjub, pasti ada hal yang luar biasa. Putrinya seharusnya tidak biasa. Wei Dong berkata, kalau begitu waktu itu tuan muda seharusnya tidak memutuskan hubungan dengan Nona Su. Wei Jinmo tersenyum ringan. Waktu itu kalian semua menganggap memutuskan hubungan adalah hal yang benar. Bahkan keluarga Wei pun mendukung keputusan itu. Wei Dong seketika tidak bisa berkata apapun untuk membantah. Entah kenapa melihat Nona Su seperti sekarang, dia merasa sedikit tidak tenang. Khawatir tuan muda mereka akan menyesal. Dia datang ke sini hanya ingin menjelaskan beberapa hal. Bukan karena tertarik pada Nona Su. Tapi bagaimana kalau setelah berinteraksi lebih lama dengan Nona Su? Tepat saat itu, dari arah apotek di sebelah terdengar suara pertengkaran. Tabib, tolong selamatkan anakku. Seorang perempuan berlutut memohon kepada tabib. Di sebelahnya adalah seorang pemuda yang sekujur tubuhnya penuh darah, kelihatannya berusia 11 atau 12 tahun. Karena terluka parah, berubah ke wujud aslinya menjadi seekor beruang hitam kecil. Tabib itu berkata, bukan kami tidak mau menolong, sungguh dengan kondisi seperti ini kami tidak ada cara untuk menolong. Tabib itu menunjuk ke arah apotek Su Muyao. Kata orang pemilik apotek itu ilmu pengobatannya bagus. Banyak orang yang membeli bungkusan obat dari dia. Sepertinya dia bisa menolong. Perempuan itu terkejut sejenak, lalu segera membawa anaknya berlari ke sana. Banyak pelanggan di sekitar sedang menatap. Su Muyao melihat luka cakaran pada beruang hitam kecil itu, hanya luka luar. Organ dalamnya seharusnya tidak ada masalah. Di bawah sorot mata semua orang dia membuka suara. Masuk ke apotek dulu. Perempuan itu seketika bersemangat. Terima kasih tabib. Meskipun tabib di hadapan matanya terlihat sangat muda, tapi selama ada satu titik harapan mereka tidak boleh melewatkannya. Su Muyao mengarahkan agar beruang hitam kecil itu dibaringkan di atas ranjang, lalu mengeluarkan obat dan alat yang sesuai, mulai mengobati luka beruang hitam kecil itu.
Perempuan itu langsung terpukau, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak berani membuka mulut. Hanya bisa menahan napas dan menunggu. Setelah selesai dijahit, Su Muyao kembali mengalirkan sedikit kemampuan kayunya untuk menyembuhkan, membuat kondisi tubuhnya stabil. Setelah semuanya beres, Su Muyao dengan tenang berkata, "Sudah tidak apa-apa." Perempuan itu langsung berlutut membungkuk dalam-dalam di hadapan Su Muyao. "Terima kasih banyak tabib. Terima kasih tabib penolong." Air matanya pun langsung mengalir. "Tabib, tidak tahu berapa biaya diagnosisnya. Kami akan melunasi semuanya." Su Muyao melihat sebentar, melihat pakaian kulit hewan tambal sulam yang dikenakannya, lalu berkata, 200 koin tembaga emas. Perempuan itu langsung terpukau. Semurah ini, apotek lain untuk melihat saja sudah tidak hanya segitu. Apalagi biaya pengobatan dan obatnya. Beberapa hari kemudian, ketika beruang hitam kecil yang sudah sehat dan lincah aktif itu berjalan keluar dari apotek, langsung menimbulkan kehebohan. Banyak orang yang selama ini memperhatikan perkembangan di sini. Tidak mungkin, benar-benar sudah sembuh. Aku tadi dengan mataku sendiri melihat luka pakaian kulitnya, lukanya sangat besar. Kenapa semudah ini sembuh? Perempuan itu menjelaskan, ilmu pengobatan tabib Su memang ajaib. Luka sudah sembuh, dan hanya 200 koin tembaga emas. Tabib Su sungguh orang yang sangat baik. Beruang hitam kecil pun terus-menerus mengangguk. Kak Su sangat baik, tidak hanya berbicara dengan lembut padanya, juga memberikan makanan untuknya. Makanan itu sangat-sangat enak. Ya ampun, kalau tidak melihat sendiri, sungguh tidak berani percaya. Kedepannya semua orang harus mengingat apotek Su. Betul, bungkusan obat yang aku beli sebelumnya seberapa bagus kegunaannya, aku yang paling tahu. Tidak menyangka tidak hanya obatnya yang hebat, ilmu pengobatannya pun hebat. Tidak lama kemudian, apotek Su pun membangun namanya. Banyak orang yang datang berbondong-bondong. Sampai apotek pun penuh sesak. Su Muyao terus-menerus selama beberapa waktu sibuk tanpa henti. Untungnya Wen Nancy dan yang lainnya semua sudah belajar membuat kue isi. Dia tidak perlu membuat sendiri. Di toko ke-14 ini, Wen Nancy bisa membawa semua orang sibuk bekerja. Su Muyao sesibuk ini, semua orang pun tidak tega melihatnya. Tidak bisa terus sesibuk ini. Kamu terlalu kelelahan. Kedepannya jumlah penerimaan pasien di apotek dibatasi. Meskipun Xie Guixue dan Shen Qian ikut membantu di apotek, tapi orangnya terlalu banyak, tidak bisa benar-benar meringankan beban Su Muyao. Su Muyao melihat ekspresi penuh kekhawatiran dan kehangatan dari semua orang, merasa cara seperti ini pun bukan solusi yang baik. Begini saja. Setelah waktu berlalu, mereka pun bisa mandiri dan berdikari. Menerima murid juga adalah persiapan untuk kedepannya. Dia bahkan berencana untuk membuka apotek ke seluruh daratan dunia hewan. Su Muyao memutuskan dengan tegas, maka demikianlah keputusannya. Di sebuah kediaman di suatu sudut kota Yun, Wei Dong menyampaikan informasi yang didapatkannya kepada tuan mudanya. Mendengar kata-kata Wei Dong, Wei Jinmo terpaku sejenak. Ilmu pengobatan, ya tuan muda, Nona Su itu entah bagaimana, bahkan ilmu pengobatannya pun sangat luar biasa. Pemuda yang diselamatkan Nona Su beberapa hari lalu, hamba menyuruh orang untuk memantaunya beberapa hari. Kondisi tubuhnya benar-benar sehat dan lincah aktif. Sama sekali tidak ada masalah. Dan sekarang apotek Su penuh sesak. Apotek Su bahkan baru saja mengumumkan menerima murid, tak terhitung banyak orang yang ingin berguru. Nona Su semakin berbeda dari sebelumnya. Wei Jinmo mendengar kata-kata itu, ekspresinya pun menjadi sedikit rumit. Tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di tengah kesibukan, Su Muyao akhirnya berhasil juga merawat tubuh Xie Guixue sampai pulih. Jadi di suatu sore setelah menutup toko, Xie Guixue berubah ke wujud aslinya membawa Su Muyao terbang ke angkasa. Langsung menuju kediaman oasis miliknya. Semua orang sangat dengan tahu dirinya memahami, istri tuan mereka akan mengikat janji dengan Tuan Xie. Di hati mereka ada sedikit rasa pahit dan asam. Tapi ini sudah sejak awal mereka ketahui, jadi tidak akan merasa terlalu tiba-tiba.
Su Muyao duduk di atas tubuh Xie Guixue, menatap pemandangan yang terlihat saat terbang di ketinggian langit, mengulurkan tangan memeluk lehernya, tersenyum ringan. Istri Tuan tidak takut ketinggian. Kalau menyukainya, aku masih bisa terbang lebih tinggi. Terbang sangat tinggi, apakah tidak akan sangat melelahkan? Di ketinggian anginnya pun sangat kencang. Xie Guixue berkata dengan hangat. Tidak melelahkan. Bisa membawa istri Tuan, aku sangat senang. Selama tinggal bersama semua orang dalam waktu ini, dia pun sudah belajar mengungkapkan isi hatinya sendiri. Su Muyao tidak tahan tertawa pelan. Selalu merasa kamu pun semakin pandai berbicara. Masih ingat saat Xie Guixue pertama kali datang ke rumah, sebagian besar waktu dia hanya diam. Kalau istri Tuan tidak menyukainya, aku bisa bicara lebih sedikit. Dia hanya ingin membuatnya bahagia. Su Muyao sudut bibirnya semakin terangkat. Tanpa ragu-ragu berkata, suka, kamu mau melakukan apa, ya lakukan saja. Mau mengatakan apa, ya katakan. Apapun yang kamu lakukan aku suka. Dia juga berharap Xie Guixue bisa bahagia. Xie Guixue terbang sedikit lebih tinggi. Tapi angin di ketinggian cukup kencang, jadi Xie Guixue menggunakan kemampuannya untuk memblokir sebagian kekuatan angin untuk Su Muyao. Wajah Su Muyao dipenuhi senyum. Selama ini terus-menerus sibuk mengurus urusan toko, tidak banyak beristirahat. Kali ini keluar bersama Xie Guixue, rasanya seperti sedang berwisata dan bersenang-senang. Xie Guixue sayapnya bergerak sebentar, entah melakukan apa. Tidak lama kemudian, banyak burung dan kupu-kupu beterbangan datang. Mengelilingi Su Muyao. Begitu cantik. Banyak burung kecil cantik lucu mengelilinginya. Dan ada kupu-kupu cantik, dia mengulurkan tangan, kupu-kupu itu semua hinggap di jari-jarinya. Su Muyao tidak tahan sampai tertawa terbahak. Merasakan kebahagiaannya, sorot mata Xie Guixue memancarkan kelembutan. Selama ini membuka toko, dua toko sekaligus harus diperhatikan, cukup sibuk. Dia ingin memberikannya waktu untuk beristirahat. Saat mereka tiba di kediaman Oasis, sudah menjelang sore hari. Kembali ke tempat ini, Su Muyao merasa sangat sentimental. Lebih dari sebulan yang lalu, dia dan Xie Guixue menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan di tempat ini. Dia melihat di bawah pohon ginkgo itu ternyata sudah ditanami penuh bunga dan rumput. Dan juga ada kursi rotan. Sebelumnya belum ada. Xie Guixue berkata, kamu pernah menyebutnya sekali, aku lalu menyuruh Xi dan yang lainnya membuatnya. Hati Su Muyao sedikit bersyukur. Merasa kata-kata yang pernah diucapkannya, semuanya dia simpan dengan serius di dalam hati. Sebenarnya itu hanya disebutkan sambil lalu. Pohon ginkgo ini bagi kita punya makna yang berbeda. Tepat di bawah pohon inilah, dia dan Xie Guixue pernah bersujud kepada kehendak langit. Hati Xie Guixue pun sangat tergerak menatap pohon ginkgo itu. Su Muyao melangkah maju, dengan lembut mengusap nama-nama yang terukir di pohon ginkgo itu. Waktu itu mereka berlutut di bawah pohon, setelah upacara persembahan kepada kehendak langit selesai, lalu mengukir nama mereka berdua di pohon. Xie Guixue menganyam satu mahkota bunga dari bunga-bunga segar. Mahkota bunga ini untukmu. Semoga kamu menyukainya. Suara Xie Guixue mengandung nada yang lembut seperti hujan musim semi Jiangnan. Su Muyao berbalik, dan melihat mahkota bunga yang indah di tangan Xie Guixue. Sangat cantik, aku sangat menyukainya. Sorot mata Xie Guixue yang dingin seperti batu permata itu pun menyimpan senyum. Matanya penuh dengan bayangan dirinya. Suka ya bagus. Biar aku pasangkan untukmu. Xie Guixue mengambil mahkota bunga dan memasangkannya di kepala Su Muyao. Hanya merasa di bawah sinar matahari, dia begitu bercahaya memukau. Sangat cantik. Dia lebih cerah dan cantik dari semua bunga yang sedang mekar sepenuhnya. Ini namanya kacamata cinta ya. Jari-jari Xie Guixue yang lembut seperti tulang giok, dengan lembut merapikan helai rambutnya. Bukan, istri Tuan memang cantik. Istri Tuan di mataku juga yang terbaik. Menatap sorot mata Xie Guixue yang serius, sudut bibir Su Muyao terangkat, tidak tahan menggodanya. Kalau aku menjadi jelek, masih tetap sangat cantik. Jiwa istri Tuan cantik.
Su Muyao tertawa kecil. Meskipun tahu kamu sedang memuji aku sangat senang. Ini sungguh-sungguh. Belakangan ini entah kenapa, dia sering bermimpi tentang beberapa pemandangan yang samar-samar. Tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia merasa, bayangan samar-samar dalam mimpi itu adalah istri Tuan. Seperti pertama kali bertemu, dia sudah bisa merasakan satu respons di tingkat jiwa. Hanya saja saat itu dia tidak mengerti ada apa. Su Muyao menatap pemandangan di kejauhan dan berkata, "Di sini sepertinya penuh ditanami bunga. Lebih indah dari waktu datang sebelumnya. Lebih dari sebulan yang lalu saat datang, banyak tanah di sini pun masih kosong dan lapang. Karena aku tahu istri Tuan menyukai bunga, maka ditanami penuh bunga di sini. Juga berharap istri Tuan melihatnya akan merasa senang. Di sana ada hamparan lavender. Istri Tuan mau pergi melihat." Ekspresi Su Muyao bergerak. Dia berbalik menatap Xie Guixue dengan tatapan penuh kebingungan. "Bagaimana kamu tahu aku menyukai lavender?" Dia sangat menyukai lavender, apalagi hamparan lavender yang luas, terlihat sangat indah. Alis dan mata Xie Guixue yang dingin itu dilapisi cahaya yang lembut seperti air. Merasa istri Tuan pasti akan menyukainya. Dalam hati Su Muyao ada satu perasaan aneh. Merasa beberapa kesukaan dirinya yang tidak pernah ditampakkan, tapi Xie Guixue justru tahu. "Aku juga sudah memfermentasi arak bunga osmanthus. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah dikubur di bawah pohon. Malam ini aku gali keluar untuk istri Tuan minum arak bunga osmanthus." Menyebut arak bunga osmanthus, ekspresi Su Muyao sedikit terpaku sejenak. Tidak ada yang tahu, di kehidupan lampaunya dia sebenarnya sangat menyukai minuman arak bunga osmanthus. Di lingkungan seperti itu yang penuh tekanan, terkadang dia akan minum sedikit arak bunga osmanthus untuk bersantai. Saat itu yang menemaninya di sisinya adalah hewan peliharaannya, seekor kucing. Kucing peliharaan itu bulunya seluruhnya putih bersih, sangat cantik. Sepasang matanya sangat hidup dan ekspresif. Dia selalu merasa terkadang kata-kata di hatinya, diucapkan begitu saja padanya, dan dia seperti bisa mengerti. Terkadang saat dia minum arak bunga osmanthus, kucing itu mengulurkan cakarnya juga mau ikut minum. Tapi Su Muyao khawatir tidak baik untuk tubuhnya, sama sekali tidak membiarkannya minum satu tetes pun. Jadi hanya dia yang minum, sementara kucing itu dengan tenang menemaninya di sampingnya. Berhasil mengikat janji. Berhasil. Makhluk suci es salju akhirnya berhasil mengikat janji. Saat itu Su Muyao teringat kucing peliharaannya itu, di dalam hatinya penuh dengan rasa sentimental dan haru. Bulu matanya bergetar pelan, menutupi emosi sedih yang tersimpan di kedalaman matanya. Dia tidak mau membiarkan Xie Guixue melihat sesuatu. Xie Guixue berkata pelan, "Itu adalah arak bunga osmanthus. Tidak tahu apakah kamu menyukainya." Su Muyao mengangguk sambil tersenyum. "Aku sangat menyukainya. Kalau begitu malam ini kita makan hotpot sambil minum arak bunga osmanthus." Su Muyao menarik tangan Xie Guixue. "Ayo, kita pergi melihat lautan lavender." Su Muyao berlari kecil dengan gembira. Xie Guixue melihat tampilannya yang ceria itu, wajahnya pun menyimpan senyum. Pelan-pelan,